Nusantara Medan dengan NIM 2414 4612 89. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Bagian Sinembah, Tokan Hilir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, coba cek sekitar kalian adakah sampah? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, alhamdulillah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersiap dari salam. Selamat pagi, Miss. Oke, selamat pagi semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Selma, Miss. Selma. Kenapa Selma tidak datang? Sakit, Miss. Sakit. Oh iya. Oke, semoga semuanya cepat sembuh ya. Amin. Kita doakan semoga besok dia sudah bisa masuk sekolah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dipimpin dulu dengan Nelma untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang lain teman-temannya silakan berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2 ya. Garuda Pancasila.
perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Norma itu merupakan sebuah aturan yang mengatur masyarakat di dalam lingkungannya dimanapun berada. Mau kalian berada di sekolah, mau kalian berada di rumah, mau kalian berada di lingkungan masyarakat, tetap norma-norma yang sudah berlaku itu mengatur bagaimana kehidupan kalian. Oke, dengan pemahaman seperti itu, coba bagaimana norma itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Saya Miss. Ya? Cara menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu mengikuti aturan yang telah ditentukan dan tidak melanggar peraturannya. Oke. Ada yang lain mau menambahkan? Jadi bagi yang Islam bisa melakukan ibadah selama waktu tepat pada waktunya untuk mereka ini. Oke, itu termasuk kategori apa? Norma Norma agama. Oke, norma agama itu merupakan norma yang berasal dari agama kita masing-masing. Mengenai norma yang bersumber dari agama, setiap agama memiliki peraturannya masing-masing, baik itu yang dikatakan melanggar aturan ataupun yang tidak melanggar aturan. Bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari? Udah? Sampai situ paham? Yes. Jadi kalau untuk mengaplikasikan norma itu tergantung bagaimana kita melakukan suatu kegiatan. Kalau kegiatan itu bermanfaat, mendatangkan kebaikan, norma tersebut pasti akan berdampak pada nilai-nilai sosial. Nilai sosialnya itu yang bagaimana? Nilai sosialnya salah satunya orang tidak gampang mencemooh atau mengejek, ya kan? Kalau kita baik, kalau kita gampang menolong, kalau kita sadar nih ketika kawan ada yang membuat tiket, kalian, oh dia mungkin nggak ada kawannya, ada niat kalian untuk membantu, ya silahkan bantu. Itu termasuk norma apa coba? Kesusilaan. Oke, itu ya, norma itu pasti kalian sudah paham bagaimana menerapkannya di dalam lingkungan masyarakat. Kalau norma agama tadi yang berhubungan dengan agama, bagaimana dengan norma kesusilaan? Apakah berasal dari diri sendiri atau berasal dari orang lain? Berasal dari diri sendiri. Dari hati. Kalau norma kesopanan berasal dari diri sendiri juga. Oke, salah satunya mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Salah satunya kalau ke sekolah harus memakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu, bagaimana? Melanggar norma, diberi sanksi. Kalau masalah norma aturan yang kalian tidak memakai sepatu, pasti kalau yang muslim menggunakan sendal hanya untuk wudhu ketika dalam masa sekolah. Oke, sampai sini paham? Habis. Baik, kita akan menyaksikan sebuah video.
9, nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya nak, Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku belum kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan nak, dan harus segera berangkat sekolah. Sudah terlambat kamu. Iya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah pukul berapa ini nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku langsung berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Wanda sudah mendapat bus, akhirnya ia tiba di sekolah. Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7 Bu. Mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulangi lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham Wanda? Iya, paham Bu. Hah, emang salahku terlambat bangun karena kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan. Oke. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari video yang kalian lihat tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Jika melanggar yang benar ada juga. Gimana? Jika melanggar aturan yang bakalan kena dampaknya kita sendiri. Melanggar aturan itu pasti dampaknya kepada diri kita sendiri. Itu kalau di sekolah dan di rumah. Sama halnya seperti ketika kalian terlambat, pintu gerbang sudah ditutup. Ini masih bisa masuk ya kan? Nah, kalau di sekolah yang aslinya seperti di dalam kondisi sekolah kita, kalau terlambat gerbang sudah ditutup. Kalaupun masuk, ketemu dengan siapa? Guru BK atau guru yang Ayo, ada yang pernah mengalami? Pernah? Lido pernah? Tidak miss. Ada yang pernah mengalami terlambat? Boni pernah? Enggak? Bilang? Febrina pernah? Pernah? Sanksi hukumannya apa? Piket. Nyapu. Bersihkan kantor. Sama juga? Nyapu. Oke, setiap norma yang dilanggar itu menimbulkan sanksi. Oke, itu untuk video yang pertama. Lalu ada video satu lagi. Nanti kalian ketik kesimpulan dari video yang ditampilkan ya.
Iya, aku tadi habis kena tilang. Padahal aku ya nggak nabrak, santai gitu di jalan. Tapi nggak mau enak sih. Jangan saya takut bos. Sejak kapan aku kalah dari kau? SN3. Gas lah. Checking nggak? Gas mah. Sesuai kesepakatannya. Ya, ayo gas. Ih, cepet banget nih anak. Perasaan biasanya dia lelet banget. Oke. Dampak dari norma yang dilanggar tadi sudah lihat kan? Makanya pentingnya kita ketika berkendara itu untuk selalu memakai helm kalau yang berkendara memakai motor. Apalagi selain helm? Kecepatan Honda atau motor yang kita bawa, tolong jangan tinggi di gigi. Ada lagi, apalagi yang perlu dipersiapkan ketika kita hendak berkendara? SIM. SIM, mau STNK juga bisa. Ketika kita berada di lampu merah, di mana pasti ada yang namanya polisi yang menjaga. Bagaimanapun kita merasa yakin membawa motor tersebut, kalau sudah memang tidak memenuhi kriteria mematuhi peraturan, maka pasti akan kena. Kenanya apa? Kena tilang. Sanksinya bagaimana? Dipanggil ke pengadilan untuk ditindak lanjuti. Sampai sini paham? Oke, beberapa video tadi sudah menampilkan beberapa pelanggaran yang sudah kalian ketahui tentang norma. Kalau yang melanggar lalu lintas ini termasuk norma apa? Norma hukum. Hukum itu menimbulkan sanksi bersifat. Ayo, kelas 1 pernah nggak Ibu bahas? Waktu semester 1 ada kan? Yang pertama-tama kita mulai jumpa. Hukum itu bersifat mengikat. Artinya apa? Tidak memandang siapapun yang melanggar peraturan. Oke? Sifatnya mengikat
Tidak ada kan yang seperti itu? Oke. Sekarang kalian akan disarankan untuk mengerjakan tugas dalam bentuk kelompok.
Tulisan saya. Ivana. Jelas sedikit biar bisa kawannya baca. Sudah? Ivana, jelaskan. Tulisannya jelasin, kawannya nggak bisa baca. Udah siap? Ada yang masih kurang mengerti?
makan sehari. Oke, sampai situ untuk fungsi norma. Masih ada yang kurang paham atau tidak? Sudah? Cukup? Oke. Jenis-jenis norma sesuai dengan yang kalian buat. Jenis norma itu ada ada keagamaan, kesusilaan, kesopanan, sudah norma hukum. Ada norma agama, mana norma agama yang diatur oleh dari agama masing-masing. Atau norma kesopanan, kesusilaan. Norma kesusilaan apa di sini? Peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Salah satunya Bersikap jujur dan menghormati orang lain. oke, bersikap jujur dan menghormati orang lain. Ada norma kesopanan, norma mengucapkan salam, berpakaian Sopan. ketika masuk dari luar mau ke kelas, kalau sudah dilihat ada guru, artinya kita harus mengucapkan Salam. bukan berarti harus ada guru. Ketika masuk, yang pertama diucapkan adalah salam. Kalau yang non muslim mengucapkan salam juga, mungkin bahasanya lain. Oke, ada lagi yang namanya norma Hukum. hukum. Seperti yang kalian lihat tadi di video, ada melanggar aturan lalu Lintas. ada lagi yang namanya bayar pajak. Itu salah satu norma hukum. Kalian sebagai warga negara Indonesia wajib membayar pajak dan masuk dalam aturan ya. Oke. Dan sekarang silakan presentasikan apa yang kalian sudah diskusikan. Ya, coba kelompok ini. Ini 3 orang ini. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa yang kami diskusikan tadi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Teresa Yohana Magun dan rekan saya. Saya Amara Sudin. Solusi cerdas atasi pelanggaran norma alat agama. Pertama, satu contoh pelanggaran norma di sekolah yaitu menghina teman. Menghina teman. Mengapa menghina teman merupakan pelanggaran norma agama? Karena hampir semua agama mengajarkan untuk saling menghormati dan menjaga lisan. Dan soal yang kedua itu analisis penyebab dan dampaknya. Penyebab terjadinya pembina teman di sekolah antara lain pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan moral dan agama, masalah emosional atau frustasi, ingin menunjukkan kekuasaan atau gengsi. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu stres dan gangguan emosional, menurunnya kesehatan mental, rusaknya hubungan sosial dan membentuk kebiasaan negatif.
Solusinya dalam solusi yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu ajak orang tersebut bermain peran di mana dia menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Tunjukkan video lucu tapi menyentuh tentang dampak apa yang telah dia perbuat. Kirimkan tulisan tanpa nama yang berisi pesan positif dan refleksi. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Apakah ada yang mau bertanya dengan kelompok ini? Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada? Perkenalkan, saya Ilham Sawan dari kelompok 2. Izin bertanya, kan di setiap agama itu mencakup seseorang yang menganut agamanya, tetapi ada pasti sedikit lah oknum yang melakukan pelanggaran norma tersebut. Jadi bagaimana sih solusi dari kita untuk orang-orang yang masih melanggar agama? Baik, terima kasih. Ya. Bisa diulang apa tadi pertanyaannya? Ya. Nah, jadi kan setiap agama nih pasti mencakup umat yang menganut agama tersebut. Ya kita ketahui bahwasanya agama tersebut itu pasti benar. Nah, tetapi ada saja oknum kecil atau sebagian kecil yang selalu melanggar di norma agama tersebut. Jadi kita sebagai umat yang beragama, bagaimana ngasih solusi pada orang tersebut? Ya. Bagaimana Umar? Sabar ya, Pak Andri. Ayo, Anda kira-kira paham nggak dengan pertanyaannya siapa? Bilang.
Bapak Ibu semuanya. Pagi. Baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan kepada teman-teman semua apa itu norma hukum. Nah, kami butuh waktu dan perhatian teman-teman semua untuk menelaah apa yang akan kami ucapkan. Jadi kami harap di ujung presentasi kami nanti kami mendengar pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Alter Izin. Di sini saya sebagai moderator. Samping saya namanya Ida sebagai pemateri dan samping saya lagi namanya Ibu sebagai pemateri. Akhirnya materi pertama akan disampaikan oleh Ida. Baik. Soal yang pertama tentang norma hukum, memberikan salah satu contoh pelanggaran norma hukum di sekolah. Jawabannya, siswa mencontek saat ulangan. Yang kedua, analisis penyebab dan dampaknya. Penyebabnya yaitu tekanan untuk mendapat nilai tinggi, kurangnya pemahaman materi, dan rasa takut gagal. Dampaknya, merugikan siswa yang belajar jujur. Yang kedua, menurunkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, menciptakan budaya instan. Lalu yang ketiga, berikan solusi kreatif beserta alasannya. Yang pertama ada sistem pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi alasan. Sistem ini mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pengawasan ulangan yang transparan dan adil alasan. Penerapan pengawasan yang ketat dan adil selama ulangan agar tidak dapat kesempatan untuk menyontek. Ada tambahan lagi? Sekian dari materi yang telah dibacakan. Apakah ada dari setiap kelompok yang ingin bertanya? Ada? Yang bilang dari kelompok. Perkenalkan, saya Ilham dari kelompok 2. Oke, saya akan menanyakan, kita sepakat bahwasannya norma hukum itu terikat. Artinya semua yang melanggar pasti dapatkan sanksinya. Tetapi akhir-akhir ini ada orang yang ibaratnya istilah itu konglomerat. Dia ini melanggar hukum, tetapi dia tidak diberikan sanksi seperti yang ada di norma hukum tersebut. Jadi bagaimana solusinya? Pertanyaannya, bagaimana menindaklanjuti orang yang tidak mengikuti norma atau hukum yang terikat atau norma hukum yang ada. Pertama, yang harus kita sadari bahwa kita tidak bisa merubah seseorang jika tidak ada kemauan dari orang itu. Tetapi kita sadar akan diri kita sendiri dan kita sadar itu salah. Ketika di generasi dia itu salah, maka di generasi kita itu jangan terulang. Nah, kita tidak akan bisa merubah ya step-step kamu harus begini, kamu harus begini. Kita tidak bisa. Tapi mengingatkan itu adalah tugas kita. Dan jika di umur yang sekarang kita sadar bahwa itu adalah kesalahan, maka perbaikilah di masa yang menurut saya maksud saya itu adalah orang yang memiliki nama besar tetapi dia ini melanggar, tapi dia ini tidak diberikan sanksi seperti orang-orang yang melanggar biasanya. Mungkin ada faktor lain yang tidak kita ketahui di belakang itu. Mungkin ada sanksinya, tetapi ada beberapa faktor yang membuat sanksi itu tidak berlaku pada dirinya. Ya, mungkin sekarang keadaan itu mulai tidak berlaku lagi. Jadi kali ini keadilan itu sekarang sudah mulai menipis. Karena apa? Karena kurangnya kesadaran akan betul atau tidaknya sebuah peraturan. Maka dari itu, makanya saya ingatkan tadi, kita mengingatkan dirinya. Hukum itu adalah aturan yang besar. Dan kita sebagai masyarakat itu adalah mengingatkan bahwa itu kesalahan. Tapi kita tidak memiliki wewenang untuk memberikan dia hukuman. Karena kita bukan bagian dari pemerintahan atau hukum tersebut. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah
memperingati dia atau dia berbulan, tapi dalam bentuk masyarakat. Nah, di umur sekarang lah kita coba untuk membangun dan kita perbaiki itu di masa depan. Itu maksud saya daripada teman-teman saya. Ada yang masih belum puas? Sudah puas, terima kasih. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali? Ada? Bilang gimana kira-kira? Cocok. Oke. Udah? Cukup pertanyaannya? Ya, cukup ya. Terima kasih atas pertanyaan, perhatian yang telah teman-teman berikan ke kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa kita lanjut dengan satu kelompok lagi. Kira-kira ada yang mau maju? Ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum melanjuti presentasi tersebut, marilah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Setiawan dan rekan saya. Saya Febri Yesya dan saya Febriana Ananda. Baik, di sini saya akan menerangkan materinya sedikit saja. Norma kesopanan. Kenapa sih penting kita itu harus mengetahui norma kesopanan? Simpelnya gini saja. Setiap orang pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda. Tetapi kebanyakan orang itu menyukai perspektif yang baik, yaitu kesopanan yang tinggi. Apabila kita sopan, maka orang pun lebih banyak untuk segan kepada kita, karena kesopanan itu fibersnya itu ya positif, mengajak dengan kebaikan. Jika norma kesopanan kita itu rendah, pasti orang sangat minim untuk menghargai kita. Karena itu kita harus penting mengetahui bahwasannya norma kesopanan itu penting untuk dipelajari. Boleh dilanjutkan kepada saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan yang diberikan oleh guru mata pelajaran kita, Ms. Rifa, dan saya juga akan menyampaikan jawabannya. Yang pertama, ada satu contoh pelanggaran norma di sekolah. Nah, yaitu berbicara dengan kasar atau tidak sopan, baik kepada guru maupun kepada kita sesama teman. Yang kedua, analisis penyebab dan dampak. Penyebab pelanggaran norma kesopanan yaitu adanya kurangnya pemahaman, yang kedua pengaruh lingkungan, yang ketiga perubahan nilai budaya, dan yang keempat faktor psikologis. Dampak pelanggaran norma kesopanan, yang pertama adalah sanksi sosial, yang kedua adalah keretakan hubungan, yang ketiga konflik, kemudian hilangnya kepercayaan, dan kerugian ekonomi. Dan soal ketiga, solusi kreatif beserta alasannya. Yang pertama yaitu kampanye kesopanan digital kreatif. Dan yang kedua, mengadakan lokakarya interaktif tentang kesopanan. Alasannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kita tentang cara yang lebih modern dan efektif. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mengenai norma kesopanan? Ya, Farid. Kita sama-sama tahu bahwa norma kesopanan ini adalah norma yang sebuah norma tindakan yang berinteraksi antar individu. Nah, seperti norma yang kami bacakan dari contoh norma hukum. Norma hukum itu memiliki sanksinya. Kenapa? Karena pada zaman sekarang pun setiap individual, setiap seseorang itu harus memiliki efek jerah baru dia menuruti peraturan itu. Nah, norma kesopanan selama ini kita tidak mendapatkan namanya
diketahui sepertinya ada sedikit keliru bahwasannya apabila kita rendah nilai kesopanan kita, maka kita akan dapat sanksi, yaitu dia diperintahkan, dicemooh oleh orang, dan diejek orang lain. Apabila kita memiliki kesopanan rendah, kita mendapatkan sanksinya itu seperti celaan, cemooh orang, dan tidak dihargai. Tidak dihargai antar individu. Gimana, Farid? Apakah menimbulkan pertanyaan lagi? Silakan, nggak apa-apa. Namanya juga kita kan diskusi kan. Ya. Di efek yang saya tanya itu Miss, di era sekarang cemoohan, apa ya, tidak dihargai, Kemudian, apakah di era sekarang sanksinya saudara bilang katakan tadi betul-betul berefek. Ini juga kan kalau mungkin di beberapa kebelakang tahun itu masih sangat berefek, tapi apakah sekarang ini dengan dengan majunya era, dengan berkembangnya perkembangan gadget, itu apakah masih berefek dan bisa nggak itu masih efisien gitu? Ya sekarang Akan saya jawab. Apabila kita ingin contohnya lah membuat sebuah produknya, dan kita ini pasti harus memikirkan hooknya, menarik audiensnya untuk membeli barang kita. Perlu diketahui bahwasanya untuk menarik itu harus menggunakan kata-kata yang sopan. Artinya apa? Berarti kesopanan masih berlaku hingga sampai sekarang. ditambahkan, sebenarnya itu tergantung kepada pribadi masing-masing sekarang ya. Bagaimana mengenai tentang sanksi dan pengaruhnya terhadap mau itu terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. Sudah, Farid? Sudah? Cukup? Oke. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan tutup. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Bagaimana? Puas dengan hasil presentasinya? Oke, sebentar kita ice breaking untuk menimbulkan semangat kembali. Yuk, jadi sesuai dengan tempatnya seperti tadi. Ice breakingan kita sebentar. Oke, fokus. Tak, 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 tak. Dum, dum, dum. Tak, dum, tak, dum, tak, dum, tak, dum, tak, dum, tak, dum. Oke, sekali lagi. Ya, fokus. Jangan 4 kali. Apa? Sakit tangannya. Nah, ya. Tak, 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 tak. Dum, dum, tak, dum, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, tak, dum, dum. Fokus, fokus, ayo fokus, fokus. Boni memang dari tadi udah kelihatan tidak fokus. Ayo, tak, dum, tak, dum,
orientasi tadi artinya sedikit banyaknya kita sudah memahami apa itu norma. Norma pada umumnya sudah kalian ketahui bahwasanya itu adalah sebuah aturan yang mengatur kita baik dengan Tuhan, baik dengan diri sendiri, baik dengan orang lain, baik dengan orang tua, atau orang tua di sekolah yang disebut dengan guru. Semua itu ada aturannya. Diciptakannya norma itu untuk membuat sebuah lingkungan yang di dalamnya masyarakat supaya teratur, aman, tertib. Nah, jadi kalau tidak teratur apa efeknya? Terutama ketika kita sudah belnya masuk masih ada teman yang di luar. Kondusif nggak? Kalian yang di dalam kelas kalau ada temannya di luar berserak padahal jamnya belajar, kalian merasa nyaman atau tidak? Tidak ya, terganggu, tidak fokus, apalagi pelajarannya yang rumit, ya kan? Pasti merasa terganggu. Oke, mengenai norma agama sepertinya tadi Mas lihat bilang lebih antusias ya kan? Mengenai norma agama. Jadi kira-kira sampai di sini apa yang bilang paham tentang norma agama? Yang paham seharusnya seorang yang menganut agama itu kalau dia memang yakin dengan agama tersebut maka dia harus mengikuti aturan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi norma agama itu mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik. Bagaimana cara-caranya di dalam kehidupan supaya tingkah laku kita, sopan santun kita, etika kita dilihat enak, ya kan? Baik itu terhadap teman ataupun orang yang lebih tua. Ada lagi yang masih kurang paham? Sudah paham semua? Boni, bagaimana? Ya, dari sekian norma tersebut yang bisa kita simpulkan tadi ada norma agama, ada norma kesusilaan ini atau contohnya ayo bagaimana yang bagian kesusilaan atau grup norma yang lain? Ada tambahan untuk contoh dari norma sosial? Ada? Norma kesusilaannya? Pelanggarannya Ya, contoh pelanggarannya. Menghina orang lain, termasuk yang disampaikan sama si Farid tadi, membuli, baik itu secara fisik ataupun non fisik. Biasanya dimulai dengan mengejek nama orang tua, itu sering terjadi, ya kan? Nah, dia ngejek nama orang tua teman, tapi ketika diejek teman nama orang tuanya dia tidak terima. Sudah paham sampai di situ? Paham. Jadi kira-kira selain bilang apa lagi untuk perasaannya hari ini gimana setelah
aja, dan kita juga lebih sadar bahwa itu loh norma, itu loh sebuah aturan yang harus kita taati. Itu aja. Ada yang lain mau menambahkan? Ada yang lain? Lila mau menambahkan? Bagaimana perasaannya hari ini? Mempelajari norma? Bahagia, Ada wawasan baru. menambah wawasan baru, Dan tahu cara menerapkan norma dalam tahu cara menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini jangan ada lagi yang melanggar. Oke? Kesimpulannya seperti yang kalian pelajari, norma itu sudah ada bagian-bagiannya dan tidak bisa diubah. Namanya juga aturan, tata tertib. Jadi di dalam upacara saja ada yang namanya aturan. Mulai dari pembukaan, ya kan, dibacakan oleh protokol. Itu ada aturannya yang sudah tersusun. Kalau sudah ada yang hilang dari susunan acara, pasti kita rasa ada yang kurang, atau pasti mengira ini pasti ada yang salah, ya kan? Jadi susunan acara itu pasti ada dia yang terlompati sama yang mungkin menganggap ini tidak perlu atau tidak penting. Jadi itu perlu diikuti aturannya, oke? Mulai dari berdirinya kalian untuk mengikuti upacara, menjadi contoh bagi teman yang lain. Itu ya kesimpulan kita hari ini. Sudah cukup? Oke, untuk tugas rumah silakan dicatat. Amat. Ya, silakan dicatat. Untuk tugas minggu depan ini ya. Coba sebutkan pengalaman pribadi tentang aturan dari sebuah norma. Pengalaman pribadi tentang pelanggaran aturan dari sebuah norma yang ada. Maksudnya apakah kalian pernah melanggar norma? Jika ya, silahkan dicatat. Lalu pertanyaan kedua, sudah? Pertanyaan kedua, bagaimana sanksi yang kalian dapatkan? Setelah melanggar norma tersebut, nanti kita cerita masing-masing ke depan ke kelas. Sudah? Ada soal ketiganya lagi? Untuk sebentar. Norma hukum yang seperti apa? Ya? Untuk tugas di rumah ya. Norma hukum yang seperti apa? Yang tidak pantas ditiru.
kita menyelesaikan pembelajaran